Tadinya om gue tuh mau tinggal di sana numpang, biar nggak usah ngeluarin duit buat ngekos. Tapi ternyata om gue cuma bertahan 3 hari di sana. Kenapa? Nah, gara-gara kejadian yang dialamin ini. Apartemennya di mana, Bi? Lokasi apartemen bokap gue ini di Kuningan, Muy. Nah, gue nggak perlu sebutin, Muy, ya, karena gue tau banget lo tiap hari lewatin apartemen ini. Di Kuningan? Iya, apartemen tua yang gedungnya tuh banyak banget. Oh, I see. Ya, tau kan lo? Nah, balik ke cerita gue ya. Jadi waktu itu tuh kondisinya hari ketiga om gue nginep di apartemen bokap gue. Pas malam sekitar jam 1-an, om gue sama ponakannya, sepupu gue juga, mereka tuh berdua lagi nonton bola. Kita samarin aja nama om gue tuh Om Riko. Dia tuh di situ umurnya 33 tahun kalau nggak salah, masih bujangan. Sepupu gue namanya Dennis, umurnya ya 20-an lah. Om Riko bilang ke Dennis, "Nis, lu ke bawah dong ke minimarket beli kacang sama minuman berasa, biar ya nonton bolanya enak lah." Nah tapi si Dennis nih takut, dia nggak berani ke bawah. Ya udah, akhirnya om gue ngalah lah buat ke bawah ke minimarket sendirian. Ini posisi jam berapa, Bi? Jam 1-an, Moy. Udah pagi? Udah pagi. Ya nonton bola biasanya malam-malam kan ya, pagi-pagi gitu lah ya. Iya. Nah, karena si Dennis ini diajak turun berdua juga masih nggak berani, ya akhirnya om gue sendirian turun. Udah tuh, om Riko keluar kamar, jalan ke lorong, pencet lift ke bawah. By the way, unit kamarnya bokap gue ini di lantai 17. Total lantainya ada 20. Oke. Nah, setelah nunggu beberapa menit, lift kebuka, om gue masuk. Di situ tuh posisinya udah ada 2 orang. Satu bapak-bapak berjenggot tebel pakai baju gamis, satu lagi mbak-mbak pakai baju kantoran. Lift turun, kelihatan ya emang kayak mereka semua tuh mau ke lobby. Terus pas sampai di lantai 12, lift berhenti, pintunya kebuka. Tapi di lantai itu tuh gak ada siapa-siapa. Sampai beberapa detik pintu lift itu lagi kebuka, tiba-tiba liftnya tuh overload, penuh. Aneh banget kan? Padahal isinya nggak penuh kan? Padahal isinya nggak penuh. Kayak liftnya tuh yang kayak lu bisa lihat di dalam liftnya kapasitasnya tuh maksimal 6 orang. Tapi cuma 3 orang kan. Terus tiba-tiba overload penuh gitu. Liftnya tuh nggak mau nutup dan gak bisa turun dong. Gak lama si bapak-bapak yang pakai baju gamis itu dengan santainya dia keluar dari lift gitu aja di lantai 12 itu. Kayak yang ngalah lah dia istilahnya. Dan akhirnya liftnya bisa ketutup karena udah nggak overload. Om gue sampai di lobi, suasana tuh sepi banget, cuman ada satpam doang. Nah, singkat cerita, selesai dari minimarket, sampai lagi di lobi, om Riko tuh iseng nanya ke satpamnya, "Pak, liftnya kalau malam suka error ya?" Satpamnya ngejawab kayak agak ragu-ragu gitu, kayak, "Oh iya Pak, emang gitu, tapi nggak apa-apa kok, santai aja." Ya udah deh tuh, akhirnya om Riko masuk lagi ke dalam lift kebuka, dia pencet lantai nomor 17. Nah di sini posisinya om Riko tuh sendirian di dalam lift. Lift naik, tapi masih jauh dari lantai 17. Liftnya tuh udah mulai pelan. Sampai ternyata liftnya ini berhenti lagi di lantai 12. Pintu lift kebuka, tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa di lantai itu. Om Riko udah mulai takut nih, karena ya sendirian juga kan dia di lift itu. Dan liftnya juga berhenti di lantai yang sama, kayak yang tadi pas kejadian overload. Akhirnya dia buru-buru mencet tombol buat nutup lift dan langsung aja naik ke atas. Begitu sampai di lantai 17, pintu lift kebuka, Om Riko langsung lari di lorong, buka kunci pintu unit dan langsung masuk, terus kunci pintunya lagi. Setelah Om Riko masuk, baru banget dia duduk di sofa nih. Tiba-tiba ada suara pintu diketok. Pintu kamarnya dia? Iya, pintu kamar unitnya itu loh, Moy, yang di depan. Oh. Nah, itu tuh kayak ada suara diketok. Nah terus Om Riko nyoba buat ngintip dari lubang buat ngelihat ada orang di depan atau enggak. Nah tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ posisinya tuh ternyata Dennis sudah tidur. Dia udah ketiduran di karpet. Akhirnya Om Riko buka pintu, dia keluar, dia lihat ke kiri nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia lihat ke kanan, di ujung lorong, Om Riko ngelihat ada satu orang anak kecil. Itu ngintipin Om Riko dari balik tembok. Jadi kayak cuma kepalanya doang, badannya tuh ketutupan tembok, ngumpet gitu. Om Riko coba deketin, tapi sampai jarak sekitar 3 meter dari anak kecil ini, tiba-tiba dari balik tembok itu muncul lagi beberapa anak kecil ikut ngintipin Om Riko. Jadi ada banyak? Ada banyak, kayak, dan semua anak-anak itu tuh mukanya pucet banget. Di situ Om Riko sebenarnya udah gemeteran tuh, tapi kayak dia nyoba buat gak takut dan dia coba buat neriakin anak-anak itu. Dia bilang kayak, "Woi, ngapain sih kalian berisik banget malam-malam? Gue laporin satpam nih." Setelah Om Riko ngomong kayak gitu, tiba-tiba anak-anak ini malah ketawa cekikikan, terus langsung kabur.
ninggalin Om Riko. Dari situ udah tuh Om Riko jalan balik ke unit. Tapi sebelum dia nyampe pintunya, Om Riko tuh ngerasa kayak ada angin lewat di samping kupingnya. Dan emang Om Riko tuh rada merinding di situ. Udah tuh sampai akhirnya Om Riko masuk lagi ke dalam kamar, balik lagi duduk di sofa. Dia duduk sendiri tuh sambil nonton bola, sedangkan si Dennis tidur di karpet di depannya Om Riko. Nggak beberapa lama, tiba-tiba sofa yang didudukin Om Riko tuh bunyi kayak krek krek krek. Terus tiba-tiba bunyi jedar. Sofa yang didudukin Om Riko tuh jebol. Anjir. Tiba-tiba aja gitu kayak kaki sofanya patah. Padahal yang duduk di situ cuman Om Riko sendiri. Padahal sofa juga baik-baik aja kan dari Padahal dulu. sofanya baik-baik aja. Nah, Om Riko kaget banget tuh di situ. Dennis pun tiba-tiba kebangun gara-gara dengar suara itu. Dari situ Om Riko udah nggak bisa lanjutin nonton bola, udah nggak fokus gitu kan. Om Riko sama Dennis akhirnya langsung cabut masuk ke dalam kamar dan langsung coba tidur. Kayak ada kamar satu lagi loh di dalamnya. Iya. Nah tapi setelah udah di dalam kamar, hampir 30 menit Om Riko nyoba buat tidur tuh nggak bisa juga. Sampai tiba-tiba kali ini tuh ada suara pintu digedor. Bukan pintu depan unit apartemen, tapi pintu kamar tempat Om Riko sama Dennis tidur. Jadi di dalam. Nah suaranya tuh kayak bukan cuman kayak diketok sama satu orang, tapi kayak digedor rame-rame gitu loh, kayak Anjir. kayak gitu. Rame banget suaranya. Terus. Nah di situ Om Riko sama Dennis takut banget, bener-bener takut Nat, Muy. Sampai akhirnya nggak berapa lama bunyi gedoran pintunya tuh berhenti gitu aja. Di situ Om Riko ngeberaniin diri buat buka pintu kamar pelan-pelan, dan ternyata masih nggak ada siapa-siapa. Tapi ya Om Riko sama Dennis tuh udah bener-bener nggak mau buat tidur di unit bokap gue malam itu. Akhirnya mereka bener-bener langsung beresin baju seadanya, bawa tas, terus langsung cabut dari kamar itu juga. Di malam itu juga. Di malam itu juga Nat. Mereka turun pakai lift, sampai di lobi mereka ketemu satpam. Satpamnya ngeliat dong. Dan aneh banget, tadi om gue habis dari minimarket, sekarang kok tiba-tiba buru-buru mau cabut bawa tas gitu kan. Ditanyalah sama satpamnya, loh pak, ngapain bawa tas malam-malam, mau kemana? Om Riko bilang lah kalau dia takut, soalnya dia digangguin dan dia mau cari tempat lain buat tidur. Terus kata satpamnya, lah digangguin siapa pak? Diceritain lah tuh sama om gue, mulai dari kejadian lift, kejadian di lorong, sampai pintu kamar om gue digedor-gedor itu. Ngedengar cerita kayak gitu, si satpam ini dengan santainya cuma jawab, wah itu mah keluarga yang di lantai 12 pak. Emang biasa kayak gitu, soalnya anak-anaknya bandel. Om gue bilang dong kayak, hah maksudnya gimana pak? Si satpam ini lanjut ceritain kalau misalnya 3 tahun lalu ada satu keluarga, ibu, ayah, sama 6 orang anak. Nah entah kenapa 6 orang anak ini tuh sakit dan meninggal gitu aja. Terus semuanya 6 orang anak Nat. Terus ibu dan ayahnya tuh pindah dari apartemen itu. Tapi semenjak kejadian itu, penghuni gedung ini tuh emang sering dijailin. Kayak malam-malam lift tiba-tiba berhenti di lantai 12. Terus kalau malam-malam tuh juga ada kayak beberapa penghuni pintu depan unitnya tuh suka diketokin. Jadi kayak penghuni di sini tuh udah biasa aja gitu loh. Nah terus pas satpam ini bilang, tapi pak, kalau si anak-anak itu ngikut sampai masuk ke dalam unit, itu saya baru dengar dari bapak sih. Anjing. Berarti ini cerita pertama ada orang di unit apartemen itu yang diikutin sampai kamar. Iya Muy, karena emang kalau misalnya di lorong, di lift, ya penghuni sana udah biasa. Ingat gak sih lu kayak tadi yang gue bilang, ada bapak-bapak yang berjenggot pakai gamis, dia dengan santainya keluar di lantai 12. Oh iya. Karena kayak dia tuh udah tahu, oh ini anak-anak yang bandel itu yang emang ngisi liftnya sampai penuh gitu loh. Jadi kayak udah dia biasa aja, dia ngalah akhirnya. Tapi kira-kira apa ya penyebabnya kenapa Om Riko ini yang digangguin? Wah gue nggak tahu sih Nat, mungkin kayak emang anak-anak ini pengen kenalan aja ya, gara-gara Om Riko kan baru 2 hari kan di situ. Oh iya benar. Jadi baru lihat terus kayak mungkin anak-anaknya mau ngajak main.